Terima kasih Mas Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya? Baik Pak, terdengar dengan baik. Terdengar Pak. Oke, terima kasih. Tadi saya diwanti-wanti panitia waktu presentasi sekitar 10 menit akan saya manfaatkan secara efisien. Mohon bisa di share screen secara utuh mungkin ya. Baik, jadi presentasi saya beri judul Universitas yang Ramah Difabilitas. Ini agak makro, walaupun yang diminta dari panitia spesifik di akomodasi ya, tapi mungkin nanti di akhir saya akan lebih fokus pada soal mewujudkan akomodasi yang ramah difabel bagi di universitas terutama atau di perguruan tinggi. Next. Nah, saya mulai dari aspek teologis dulu di Muhammadiyah karena kita di PTM ya. Saya kira soal disabilitas ini sudah direspon oleh bukan hanya oleh Majelis Dikti, bahkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah di Majelis Tarjih. Tahun kemarin Tarjih mengadakan Munas yang ke-31. Nah, salah dari 7 keputusan utama itu salah satunya soal fikih difabel, dan saya catat ada beberapa hal ya yang muncul di fikih difabel itu, bahwa satu, Islam itu tidak diskriminatif terhadap difabel, kemudian mengakui peluang kontribusi kaum difabel. Yang ketiga adalah harus memenuhi hak difabel. Jadi saya kira dalam konteks yang ketiga ini kita punya landasan teologis ya, bahwa nantinya perguruan tinggi itu harus mewujudkan akomodasi yang layak bagi teman-teman disabilitas, termasuk juga di situ nanti pemuda dan sebagainya dan sebagainya. Dan yang keempat dalam kaitannya ibadah itu Majelis Tarjih menekankan prinsip menghilangkan kemudorotan, memudahkan dan menggembirakan. Ini saya kira prinsip umum atau keputusan umum dari Munas Tarjih tentang fikih disabilitas. Sedangkan penjelasan lebih lanjut saya kira di disabilitas itu ada 3 cara memandang. Yang pertama soal nilai dasar atau al-qiyam al-asa. Sebelumnya Mbak, masih sebelumnya. Nah, nilai-nilai dasar atau al-qiyam al-asasiyah ini contohnya bahwa misalnya manusia itu diciptakan dalam kondisi yang terbaik gitu ya. Jadi kalau ada penyandang disabilitas atau difabel itu sebenarnya bukan kemudian kualitasnya menurun gitu ya, atau dalam bahasa ilahiyahnya bukan Allah gagal menciptakan gitu ya, gagal produk, tapi itu sama, yaitu sebaik-baik ciptaan. Misalnya itu nilai-nilai dasar. Kemudian yang kedua prinsip-prinsip umum atau al-usul al-kuliyah. Ini misalnya soal kemuliaan manusia harus dimuliakan sama. Ini misalnya Al-Quran itu diciptakan untuk memberikan kritik sosial. Di Madinah dulu misalnya orang ketika makan bersama penyandang disabilitas itu tidak mau jadi satu. Al-Quran datang untuk menghancurkan budaya tersebut ya. Kemudian prinsip inklusivitas, partisipatif, kesetaraan. Dan yang ketiga soal pedoman praktis dalam beribadah, al-ahkam al-fariyah. Ini terutama soal pengarus utamaan hak. Nah, saya kira ini juga menjadi landasan praktis ya dalam secara teologis. Next. Kemudian yang kedua, kita juga punya landasan filosofis ya. Landasan filosofis ini misalnya kalau kita sering berbicara soal apakah cacat, disabilitas atau difabilitas. Saya kira untuk yang pertama sudah kita tinggalkan. Kita walaupun di masyarakat masih ada ya sebagian yang menggunakan istilah itu, tapi
uh, mainstream saya kira sudah disabilitas atau difabilitas. Uh, kalau tarjih itu menggunakan difabel gitu ya. Kemudian Majelis Pelayanan Sosial MPS Muhammadiyah saya kira juga menggunakan difabel, tetapi karena Kemensos masih menggunakan disabilitas, kemudian dokumen-dokumen resmi itu masih menggunakan disabilitas. Nah ini soal prinsip memanusiakan saya kira ya. Kemudian kalau kita lihat jenisnya di Al-Quran juga mengakui misalnya ada tunanetra, akma, tunawicara, abkam, tunarungu, samam, asam, kemudian yang tunadaksa, a'roj, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini ada di Al-Quran. Artinya Islam sebenarnya menaruh perhatian khusus ya terhadap difabilitas ini. Nah, perspektif saya kira juga kita mulai bergulir secara secara bersamaan gitu ya. Mulai dari culture model yang ini model yang paling jahat ya menurut saya, karena menganggap kaum difabel itu sebagai sesuatu yang kurang, seperti kaum Madinah tadi, atau medical model yang menganggap perlu diobati. Awalnya kita juga masih seperti itu. Sosial model yang menganggap fungsi sosialnya kurang dan sebagainya. Tapi saya kira saat ini kita sudah sampai pada fase human rights model, di mana kesetaraan, kemudian pemenuhan pemenuhan kebutuhan secara setara itu sudah menjadi kewajiban ya. Jadi akomodasi ini salah satunya saja sebenarnya. Hal-hal lain saya kira banyak, soal pendidikan, kemudian soal pekerjaan, soal peluang ekonomi dan sebagainya dan sebagainya. Next, yang ketiga aspek yuridis. Saya kira juga secara yuridis sudah banyak dilakukan, mulai dari CRPD, kemudian Undang-Undang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang perdesaan, ada tentang desa mengatur itu juga, Permendiknas, kemudian Permensos Nomor 7 2017, kemudian yang baru 2020 saya kira tadi sudah disebutkan oleh Mas moderator, yang itu menjadi kunci dari pembicaraan pada siang hari ini. Nah, itu di majelis saya kira masih menjadi PR ya. Kita di majelis itu sudah ada beberapa universitas yang mulai mengembangkan health promoting university, di mana salah satunya adalah mewujudkan kampus yang peduli anak, peduli perempuan, peduli disabilitas. Tapi belum semuanya. Saya kira ini PR kita bersama, nanti bisa kita bicarakan lebih jauh. Berikutnya, next. Nah, aspek sosiologis saya kira juga mengembirakan ya. Awareness dan kemandirian kelompok difabel juga saya kira semakin bagus, tidak lagi menjadi objek tetapi menjadi subjek. Saya kira ini soal awareness ya, sudah mulai dipahami bersama, bukan hanya oleh teman-teman difabel, tapi juga oleh aparat pemerintah, kemudian akademisi, juga beberapa kelompok masyarakat saya kira sudah mengarah ke sana. Kemudian perbaikan cara pandang terhadap kelompok difabel juga sudah saya kira mulai ada kesadaran itu, menjamurnya institusi yang peduli terhadap kelompok difabel, baik di pemuda, di perguruan tinggi maupun di masyarakat, LSM, termasuk di sisi ini saya kira sebagai komunitas di lingkungan perguruan tinggi, saya kira merupakan inisiatif yang bagus gitu ya. Dan meningkatnya layanan publik yang ramah terhadap difabel. Saya kira poin keempat ini yang menjadi topik pada siang hari ini ya, soal akomodasi yang ramah terhadap difabel, terutama kalau kita melihat di aspek pendidikan. Saya kira mandatnya sangat banyak. Di slide berikutnya bisa kita ceritakan. Next. Nah, ini di perguruan tinggi saya kira banyak hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama tentu saja regulasi. Nah, regulasi ini
regulasi di level nasional saya kira sudah ada ya peraturannya tadi tahun nomor 13 tahun 2020, tapi itu saya kira perlu diturunkan di level perguruan tinggi. Minimal ada peraturan rektor atau SK rektor tentang mewujudkan kampus yang ramah difabel. Nah ini saya kira tugas kita bersama dan teman-teman di sisi bisa mempelopori saya kira agar PTM yang lain dan mungkin juga tidak hanya PTM ya, tapi perguruan tinggi yang lain juga mulai ada regulasi yang mewajibkan kampusnya itu ramah terhadap difabilitas. Saya sebagai anggota majelis insya Allah akan menyuarakan ini, walaupun soal HPU itu sudah ada ya, tapi saya kira kalau HPU itu kan umum ya, makro begitu. Ada banyak bidang mulai dari anti merokok, anti minuman keras, anti narkoba, kemudian harus hidup sehat, makan sehat dan sebagainya, banyak sekali. Nah, di isu kampus yang ramah saya kira di isu yang soal aturan ini saya kira bisa menjadi PR kita bersama. Kemudian yang berikutnya pembentukan kelembagaan. Nah, kelembagaan saya kira juga penting. Kalau aturannya saja belum ada, itu kelembagaan biasanya tidak ya. Nah, ini peraturan menterinya sudah ada yang mengamanatkan harus ada unit layanan disabilitas, entah apapun namanya, bisa macam-macam, tapi esensinya saya kira di perguruan tinggi perlu ada unit layanan disabilitas tersebut ya, dengan berbagai variasi, bisa kalau secara struktur bisa langsung di bawah rektor atau di bawah warek atau menjadi unit mandiri dan sebagainya. Itu saya kira kelembagaan internal, tapi unit yang secara spesifik menangani hal tersebut saya kira perlu ada. Kemudian inklusivitas SDM, saya kira tadi Mas moderator sudah banyak memberikan penjelasan ya soal pekerja misalnya. Kemudian tadi juga sudah diceritakan soal mahasiswa yang di UMJ 20-an. Ini saya kira contoh bagus yang bisa menjadi semacam virus positif untuk teman-teman perguruan tinggi yang lain. Penyusunan programnya juga mesti ada. Jadi saya kira tidak bisa hanya menjadi semangat aturan atau ada unitnya, ada manusianya, tapi programnya harus muncul. Nah, kalau konteks akomodasi ini saya kira program-program yang mengarah pada akomodasi ini harus kita kawal. Di setiap tahun itu kan rektor, dekan selalu membuat program tahunan ya. Itu teman-teman perlu mengawal apakah sudah ada item yang memprogramkan akomodasi ini, akomodasi yang ramah disabilitas. Kalau belum ya segera dimintakan program gitu ya. Yang saya lihat misalnya sekarang kalau jalur untuk teman-teman yang difabel netra itu saya kira sudah semakin ada ya. Kemudian lift itu bisa juga mengakomodasi. Kemudian toilet juga sudah begitu, sekarang sudah ada beberapa sudah ada toilet khusus, tapi kalau di pendidikan kadang belum siap gitu ya, dosen belum siap, kemudian kurikulum belum siap, buku-buku referensi juga belum siap. Nah ini juga perlu selalu disuarakan oleh teman-teman. Kemudian penyediaan infrastruktur, saya kira sama dengan tadi, pengalokasian anggaran. Nah, ini teman-teman juga perlu ngecek apakah berapa persen anggaran yang didedikasikan untuk teman-teman difabel gitu ya. Ini juga harus diperjuangkan. Kalau perlu minta kontrak ke rektor, misalnya besarannya bisa dinegosiasikan ya. Apakah 5%, 7,5%, 10 dan sebagainya, itu saya kira melihat kemampuan masing-masing. Kemudian, nah 2 ini saya kira yang eksternal, kita perlu melakukan advokasi.
Halo Pak Nurhadi. Pak Nurhadi mental ya? Iya Mas Farid, sepertinya keluar karena ya? jaringannya. Iya. Oke. Sambil menunggu Pak Nurhadi masuk kembali ke jaringan kita, kita akan menuju kepada pembicara selanjutnya. Yaitu mari kita dengarkan dan simak presentasi narasumber kedua kita, yaitu Ibu Arya Indrawati SH. Kepada beliau kita persilahkan. Baik, apakah suara saya bisa terdengar, Mas Farid? Ya, terdengar dengan baik, Mbak Arya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya senang bisa berada di event peringatan Hari Disabilitas Internasional yang diselenggarakan BCC UMJ. Ini kedua kalinya saya diundang. Yang pertama sekian tahun yang lalu sebelum pandemi saya datang ke kampus, dan sekarang kita mengadakannya secara virtual. Saya izin share screen. Silakan Ibu Arya. Mohon operator. Ya. Materinya sudah dikirim ke panitia atau kita beri host? Karena kalau saya tidak share screen sendiri, nanti saya tidak bisa membaca presentasi saya. Baik. Mohon Mbak Arya dijadikan host, teman-teman. Apakah presentasi saya sudah muncul? Sudah muncul. Ya, baik, terima kasih. Ya, saya berusaha memenuhi permintaan panitia. Sebagian tadi sudah disampaikan secara garis besar ya oleh narasumber pertama. Nah, saya ingin just in case ada yang masih bingung dengan istilah akomodasi yang layak. Karena pernah dalam suatu pertemuan ketika ada terminologi akomodasi yang layak disebutkan, asumsi salah satu yang hadir di pertemuan tersebut, akomodasi itu identik dengan tempat tinggal gitu. Nah, padahal bukan demikian ya. Di dalam ini sebenarnya rujukannya adalah UNCRPD, United Nation Convention on the Rights of Persons with Disability, Konvensi PBB tentang hak penyandang disabilitas yang kemudian didomestikasi oleh Undang-Undang Nomor 8 2016 tentang penyandang disabilitas. Di UNCRPD disebut reasonable accommodation, sementara di Undang-Undang Nomor 8 diterjemahkan oleh teman-teman DPR waktu itu atas masukan dari organisasi disabilitas yang tergabung dalam koalisi dengan akomodasi yang layak. Jadi akomodasi yang layak ini adalah penyesuaian yang diperlukan untuk memungkinkan penyandang disabilitas bisa berpartisipasi penuh di semua aspek kehidupan. Nah, akomodasi yang layak ini adalah sebagai dampak dari disabilitas yang dialami oleh seseorang sehingga orang tersebut menjadi memiliki kebutuhan khusus pada saat-saat tertentu atau di bidang-bidang tertentu, tidak selalu. Misalnya kalau tunanetra membaca buku, tentu saja tidak bisa kalau buku untuk tunanetra itu disediakan dalam buku dalam bentuk cetak tinta. Karena tunanetra tidak bisa melihat, maka buku untuk tunanetra harus disediakan dalam bentuk yang bisa dibaca dengan indera perabaan atau bisa dibaca dengan indera pendengarannya. Nah, itu salah satu bentuk akomodasi yang layak.
akomodasi yang layak ini harus disediakan oleh sistem lingkungan di mana penyandang disabilitas berada. Nah, jika kita berbicara sektor pendidikan tinggi, maka menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan tinggi atau universitas atau siapapun apapun namanya untuk menyediakan sistem guna memenuhi akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas, sehingga peserta didik penyandang disabilitas atau mahasiswa penyandang disabilitas ini bisa berpartisipasi penuh dalam proses belajar mengajar yang berlangsung di kelas-kelas reguler, baik yang dilakukan secara offline, online, maupun di luar ruangan. Nah, untuk membangun sistem pemenuhan akomodasi yang layak di perguruan tinggi ini, regulasi kita memandatkan dibentuknya unit layanan disabilitas atau ULD. Nah, ini karena saya sarjana hukum, jadi saya juga selalu ingin menyoroti segala sesuatu dari aspek yuridisnya, karena aspek yuridis ini sangat penting karena akan menjadi acuan dasar hukum payung untuk implementasi dari satu prinsip, termasuk prinsip penyediaan akomodasi yang layak ini. Tadi misalnya narasumber pertama kita menyebutkan soal penganggaran gitu. Nah, karena pemerintah kita ini penganut asas legalitas kalau di dalam hukum itu, yaitu asas yang segala sesuatu itu hanya bisa menjadi kewajiban kalau itu sudah diatur dalam undang-undang atau regulasi di bawah undang-undang. Jika belum, kita tidak bisa mewajibkan pemerintah untuk meminta pemerintah mengalokasikan anggaran. Oleh karenanya, pada saat Koalisi Nasional Organisasi Penyandang Disabilitas melakukan advokasi untuk terbitnya Undang-Undang Penyandang Disabilitas yang baru, ketika kita sampai pada sektor pendidikan, itu berdasarkan pengalaman para aktivis ketika menjadi mahasiswa termasuk saya, betapa sulitnya mengikuti proses pembelajaran tanpa ada dukungan sistem pemenuhan akomodasi yang layak, maka waktu itu kami semua sangat tegas meminta agar hal tersebut dicantumkan secara eksplisit di dalam undang-undang. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 itu ada di pasal 42. Ayat 3 dari pasal 42 memandatkan bahwa perguruan tinggi wajib memfasilitasi pembentukan unit layanan disabilitas. Nah, melalui unit layanan disabilitas inilah mekanisme pemenuhan akomodasi yang layak bagi mahasiswa penyandang disabilitas dibangun dan dikembangkan. Ayat 4 menjelaskan tentang fungsi unit layanan disabilitas tersebut. Yang pertama adalah membangun kompetensi pendidik, tenaga kependidikan dalam menangani mahasiswa penyandang disabilitas. Kalau di undang-undang disebutnya peserta didik. Mengkoordinasikan semua unit di dalam perguruan tinggi dalam pemenuhan akomodasi yang layak bagi peserta didik. Jadi betapa pentingnya, misalnya di UMJ hadir mahasiswa tuli misalnya, untuk memberikan akomodasi yang layak agar mahasiswa tuli ini bisa mengikuti perkuliahan dengan baik, mereka membutuhkan juru bahasa isyarat, maka menjadi tugas unit layanan disabilitas tersebut untuk mengkoordinasikan hal tersebut. Berbicara dengan para dosen yang nanti akan mengajar mahasiswa tuli tersebut, lalu siapa juru bahasa isyaratnya, lalu kapan saja jadwal perkuliahannya, mengatur juru bahasanya dalam satu sesi itu harus 2 orang atau cukup 1 orang, atau ada lagi yang lain misalnya dengan membantu menuliskan apa yang disampaikan oleh dosen di kelas-kelas dan lain-lain. Nah, itu menjadi tugas unit layanan disabilitas untuk mengkoordinasikannya, yang ini dimandatkan oleh pasal 42 ayat 4. Juga mengawasi dan memonitor proses pemenuhan akomodasi yang layak tersebut, melakukan deteksi dini jika ada mahasiswa yang
terindikasi penyandang disabilitas, ini sangat dialami banyak sekali, terutama teman-teman kita yang menyandang disabilitas mental. Kalau menurut catatan, report, itu banyak atau sebagian besar dari orang yang mengalami disabilitas mental itu berawal dari pada saat mereka usia dewasa awal. Nah, ketika mereka sedang menempuh studi, berarti mereka mahasiswa. Kalau menurut Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat, sebenarnya hal tersebut bisa dideteksi dari perilaku sehari-hari mahasiswa tersebut, termasuk pada saat dia mengerjakan tugas-tugas. Jika dosen itu merasa ini ada sesuatu yang tidak wajar, kemungkinan harus memperkirakan mungkin ada sesuatu yang perlu diketahui dari mahasiswa tersebut. Nah, maka tugas unit layanan disabilitas setelah mendeteksi kemudian merujukkan ke profesional yang terkait, bisa dokter, bisa psikolog, bisa psikiater. Kemudian unit layanan disabilitas ini juga bertanggung jawab melakukan sosialisasi. Nah, ayat 5, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan ini harus dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tertentu. Ini dimandatkan oleh ayat 5 dari pasal 42. Jadi, perguruan tinggi dalam proses membangun perguruan tinggi tersebut menjadi inclusive university perlu memang secara sungguh-sungguh mengadakan sesi-sesi lokakarya atau pelatihan kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikannya agar mereka paham bagaimana menghandle mahasiswa yang menyandang disabilitas. Kalau tadi narasumber pertama menyebutkan tidak cukup hanya membentuk unit layanan disabilitas, tapi juga harus ada program. Nah, ini adalah salah satu bentuk program yang harus dilaksanakan oleh unit layanan disabilitas agar pendidik dan tenaga kependidikan itu paham bagaimana menghandle mahasiswa penyandang disabilitas dengan berbagai ragam yang ada. Nah, dari situlah nanti proses pemenuhan akomodasi yang layak akan bisa berjalan dengan lebih sistematis dan terencana. Jadi bukan selama ini yang terjadi, misalnya kalau dari informasi yang saya dapat di UMJ dulu sebelum adanya DCC, mahasiswa itu sendiri yang harus berkoordinasi dengan dosen. Misalnya saya mendengar ada mahasiswa bidang ilmu komunikasi harus mengikuti mata kuliah mahasiswa tunanetra yang menempuh program studi ilmu komunikasi harus mengikuti mata kuliah fotografi misalnya, yang sangat visual. Nah, yang informasi yang saya dengar dulu ya sebelum ada DCC, mahasiswa itu sendiri yang harus bilang sama dosennya gitu. Pak, saya tunanetra, Pak, Bu, saya tunanetra. Tentu kalau saya harus mengikuti mata kuliah fotografi seperti teman-teman saya yang lain yang tidak tunanetra, tentu tidak memungkinkan. Misalnya tugas memotret dan lain-lain. Kemudian di situ terjadi kompromi, ada penyesuaian tugas gitu. Nah, jika di kampus sudah ada unit layanan disabilitas, ini termasuk yang perlu dikoordinasikan oleh unit layanan disabilitas tersebut kepada Bapak Ibu dosen, sehingga Bapak Ibu dosen yang mengetahui di kelasnya ada mahasiswa penyandang disabilitas, itu sudah kemudian dengan inisiatifnya berkoordinasi dengan ULD, akomodasi layak yang apa yang harus saya lakukan, saya penuhi, saya sediakan agar mahasiswa disabilitas saya bisa mengikuti perkuliahan saya dengan baik, dengan penuh, partisipasi penuh kalau di undang-undang itu istilahnya. Izin Mbak Arya, ya. Boleh 1 menit lagi? Ya, baik. Terima kasih. Nah, ada peraturan pemerintah yang mendetailkan pasal 42 tersebut, nanti bisa dipelajari sendiri. Juga ada petunjuk teknis dalam bentuk peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini yang dari pengalaman saya sebagai Ketua Umum Pertuni yang sejak tahun 2006 melakukan kampanye dan advokasi untuk membangun inclusive universities di Indonesia.
faktanya banyak universitas yang masih bingung gitu, baik negeri maupun swasta. Meskipun sudah ada regulasi-regulasi yang dimandatkan gitu. Nah, dari pengalaman Pertuni melakukan campaign, keberhasilan dalam pembangunan inclusive university itu dicapai dengan adanya kerjasama. Baik kerjasama antar perguruan tinggi, membangun sistem mentoring kalau Pertuni menyebutnya ya. Jadi misalnya UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta itu mengembangkan koalisi nasional universitas inklusif di Indonesia misalnya. Nah itu di dalamnya bergabung berbagai perguruan tinggi yang sudah lebih dulu membangun dirinya menjadi universitas yang inklusif dan perguruan tinggi yang sedang belajar. Nah, mereka kemudian saling belajar. Saya Universitas Pamulang di Tangerang Selatan, Pertuni merekomendasikan mereka untuk belajar dari Pusat Layanan Disabilitas Universitas Jombang. Juga membangun kerjasama dengan organisasi penyandang disabilitas untuk memberikan masukan-masukan yang diperlukan. Dengan adanya mekanisme kerjasama ini, maka proses pembangunan inclusive universities yang dimandatkan undang-undang itu akan bisa berjalan dengan lebih baik. Kita berjalan bersama-sama, kita berhasil bersama-sama, dan itu akan sangat menyenangkan jika kita misalnya kita bertemu dalam satu event gitu, saling berbagi keberhasilan. Biasanya Sunan Kalijogo mengadakannya di bulan-bulan Desember seperti ini, dan itu sangat membanggakan ya, bagaimana berbagai perguruan tinggi itu saling belajar, saling berbagi pengalaman, saling memberi inspirasi. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan sebagian di awal bahwa akomodasi yang layak itu adalah dampak dari ragam disabilitas yang disandang oleh seseorang, dan ini semua dimandatkan pertama oleh UNCRPD dan oleh Undang-Undang Nomor 8 2016. Dengan pemenuhan akomodasi yang layak tersebut, peserta didik atau mahasiswa penyandang disabilitas dapat berpartisipasi penuh di dalam proses pembelajaran. Oleh karenanya menjadi salah satu tanggung jawab atau tugas penting dari penyelenggara atau otoritas perguruan tinggi untuk memenuhi akomodasi yang layak. Sementara saya stop di sini, Mas Farid, saya kembalikan pada moderator, nanti kita bisa mengembangkannya di sesi diskusi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Arya. Ini ditahan dulu Mbak Arya, banyak yang menarik sebenarnya. Dan tentu menjadi pertanyaan untuk tahu lebih dalam, terutama mahasiswa-mahasiswa kita ya, yang sarjana belajar dari Mbak Arya tadi mengenai presentasi membuat peraturan. Ternyata membuat legal draft itu menjadi sangat penting dan memang jarang kita dengar, yang sesungguhnya menjadi prasyarat pemerintah bergerak dengan legalitas. Ternyata tidak hanya menyampaikan pendapat-pendapat saja, tetapi butuh peraturan yang membuat itu terwujud. Sehingga sangat penting ada yang concern di antara pergerakan mahasiswa kita juga di Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memahami bagaimana membentuk legal draft hukum sehingga pemerintah dapat bergerak melalui legalitasnya. Seperti membuat naskah akademik dan untuk peraturan di berbagai tingkatan. Dalam terutama kemudian juga yang menarik bagaimana yang disampaikan Pak Nur Hadi dan Mbak Arya ini sebenarnya ada sambungnya bagaimana memahami dan menghandle mahasiswa disabilitas menuntut adanya lokakarya bagi tenaga pendidik dan kependidikan. Saya kira ini sangat menarik sehingga para pendidik dan tenaga kependidikan kita lebih paham dan sistematis dalam pelayanan pemain disabilitas. Tadi Pak Nur Hadi putus, ternyata laptopnya mati, jadi sekarang sudah bersama kita kembali. Yang saya catat juga dari menarik dari penyampaian Pak Nur Hadi adalah perlunya dorongan aturan yang dikeluarkan rektor tentang akomodasi yang layak. Saya kira ini sangat teknis tapi sangat penting untuk mahasiswa disabilitas bersama unit-unit layanan disabilitas yang ada di kampus-kampus Muhammadiyah untuk ini. Tadi juga Pak Septa, Rektor, menyatakan akan menyiapkan sekretariat yang lebih layak gitu ya. Saya kira ini menjadi pendorong
untuk mahasiswa-mahasiswa disabilitas untuk lebih aktif itu di disable care community. Dan ini memang yang menarik ketika perda disabilitas sudah hampir ada, ini jadi pertanyaan kita semua, Pak Nur Hadi, Pak Septa, Mas Joni, Mbak Ati. Kita sudah tahu perda disabilitas hampir semua ada di semua provinsi, tapi kebijakan dan anggarannya belum mencerminkan kuotanya, anggarannya, baik di RKKL maupun di SKPD-SKPD-nya. Tentu ini masih perlu dorongan yang tadi disampaikan Bu Arya, bagaimana legalitas itu penting bagi pemerintah, bagaimana kita mengawal, mendampingi, dan terlibat aktif, tidak hanya di pergerakan, menyampaikan pendapat, tapi juga di legal hukum drafting. Terima kasih Mbak Arya dan tadi juga Pak Nur Hadi. Kita akan lanjut ke sesi ketiga kita, diskusi kita. Mari kita dengarkan dan simak presentasi dari Ibu Ati Maulin SS dari Perkumpulan Jiwa Sehat Jakarta. Kepada beliau kita persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya ini waktu saya berapa ya? Berapa menit? Halo? Ya, untuk waktunya 10 menit. 10 menit. Okay. Saya izin share screen ya. Baik, Ibu Ati, silakan. Baik, udah jelas ya, kelihatan ya. Ini apa? Sudah terlihat. Okay. Baik, terima kasih semuanya. Baik, saya akan mulai bahasan saya. Kalau tadi kan udah dibahas secara umum ya untuk disabilitas secara umum. Nah, kemarin saya diminta panitia untuk bicara lebih fokus kepada untuk disabilitas mental psikososial. Makanya sekarang bahasan saya ini lebih ke arah mental psikososial ya. Jadi lebih merujuk. Dan ini apa ya? Selama ini kan mungkin banyak yang belum begitu paham gitu. Sebetulnya disabilitas mental psikososial itu seperti apa sih? Itu butuhnya akomodasi seperti apa gitu. Karena selama ini mungkin kalau disabilitas yang lain udah banyak yang tahu, tapi disabilitas mental psikososial itu sering terlupakan. Nah, maaf ini atasnya ketutupan nggak? Ini soalnya saya nggak tahu ya. Ketutupan nggak? Ya, tidak ketutupan, terlihat presentasinya. Jadi gini ya, kalau misalnya istilah yang biasa kita pakai itu biasanya disabilitas mental atau disabilitas psikososial, atau juga ada istilah ODGJ atau ODMK. Nah, kalau istilah disabilitas mental itu dari mana? Itu dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Nah, di undang-undang ini, kalau teman-teman lihat di penjelasannya, jadi kan kalau di undang-undang bawahnya itu setelah selesai ada bagian penjelasan ya, itu disabilitas mental itu sendiri terbagi dua. Gitu. Jadi ada disabilitas mental perkembangan sama disabilitas mental psikososial. Kalau yang perkembangan tuh contohnya apa? Contohnya kayak autism, terus kayak misalnya hiperaktif, itu masuk ke disabilitas mental perkembangan. Sementara kalau psikososial itu yang kita kenal seperti bipolar disorder, skizofrenia, afektif, dan kecemasan. Bahasan saya kali ini akan lebih mengarah ke disabilitas mental yang psikososial. Terus istilah lain yang mungkin ada orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ sama ODGJ atau orang kejiwaan. Ini asal usul istilah ini dari mana? Gitu. Ini asal usulnya dari Undang-Undang 19 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa. Jadi kalau orang dengan gangguan jiwa itu berarti orang yang memang sudah mengalami gangguan jiwa seperti bipolar disorder, skizofrenia, dan lain-lain. Sementara kalau orang dengan masalah kejiwaan atau DMK itu baru orang yang mempunyai potensi untuk menjadi ODGJ. Jadi dia mempunyai kakak bantu ngejemur itu buat di bawah berpotensi untuk jadi ODGJ. Jadi kita bisa pakai istilah-istilah ini ya, nanti kedepannya mungkin saya akan sering menyebutkan istilah-istilah ini. Dan tolong apa ya, kita biasakan tidak lagi menyebut istilah gila gitu, seperti itu ya. Jadi oke lah mungkin gila itu memang mungkin ada di
KBBI gitu, tapi kan tidak semua kata-kata yang di KBBI itu sopan untuk digunakan gitu. Dan apalagi kalau kita sebagai muslim, kita kan juga dianjurkan untuk memanggil sesuai dengan panggilan yang disukai gitu. Jadi janganlah menyebut kata gila. Terus kadang-kadang ada orang yang mungkin mikir, ya tapi kalau di hadis sendiri kan, di hadis sendiri istilah gila ya gila aja gitu. Pakainya kata-kata majnun gitu, nggak pakai istilah ODGJ atau bisa bebas. Nah, kita perlu mengingat lagi ya, hadis itu kata-kata yang keluar dari 14 abad yang lalu gitu. 14 abad yang lalu kita belum mengenal istilah disabilitas mental, belum mengenal istilah disabilitas psikososial, belum mengenal istilah ODGJ gitu. Jadi ketika 14 abad yang lalu masih digunakan istilah majnun, istilah yang sama gitu dengan gila, maka ya itu ya karena waktu itu bahasanya memang belum berkembang seperti sekarang gitu. Dan lagi kalau di Islam gitu, kita mengenal ada satu hadis ya, ketika ada sahabat-sahabat Rasulullah itu berkumpul gitu, terus Rasulullah bertanya gitu, kenapa kalian berkumpul di sini gitu. Terus sahabat menjawab, ya Rasulullah, ini ada orang gila sedang mengamuk, karena itulah kami berkumpul di sini. Dan Rasulullah akhirnya menjawab, orang ini bukan gila, ia sedang mendapat musibah. Jadi lihat ya Rasulullah bersikapnya itu seperti apa gitu. Jadi bilang bukan gila, ini sedang mendapat musibah. Dan dilanjutkan, tahukah kalian siapakah orang gila yang benar-benar gila atau al-majnun haqqal majnun? Sahabat menjawab, tidak ya Rasulullah. Rasulullah melanjutkan, orang gila ialah orang yang berjalan dengan sombong, yang memandang orang dengan pandangan merendahkan, yang membusungkan dada, berharap akan surga Tuhan sambil berbuat maksiat kepadanya, yang kejelekannya membuat orang tidak aman, dan kebaikannya tidak pernah diharapkan. Itulah orang gila yang sebenarnya. Adapun orang ini, maksudnya orang yang sedang dikelilingi oleh sahabat itu, dia hanya sedang mendapat musibah saja gitu. Jadi dari sini kita sendiri paham ya, bahwa kita sendiri memandang gangguan jiwa itu justru bukanlah gila yang benar-benar gila gitu, tapi dia adalah orang yang mendapat musibah saja gitu. Orang gila yang sesungguhnya itu justru orang-orang yang yang berjalan sombong, yang merendahkan orang lain gitu. Jadi dari sini kita saya harap teman-teman bisa punya satu sikap gitu. Bagaimana untuk memperlakukan teman-teman yang memang punya gangguan jiwa atau punya disabilitas mental psikososial gitu. Janganlah direndahkan gitu, karena bagaimanapun juga sebetulnya teman-teman kita ini sedang mendapat cobaan. Selanjutnya kita bahas ini kan fokusnya lebih ke perguruan tinggi gitu. Kenapa sih penting aksesibilitas atau akomodasi yang layak gitu untuk teman-teman disabilitas mental psikososial di perguruan tinggi gitu. Pertama karena usia. Jadi gangguan jiwa itu umumnya punya masa onset puncak. Onset itu maksudnya masa muncul ya. Jadi masa muncul puncaknya itu justru pada di usia dewasa muda, yaitu usia akhir belasan sampai usia 20-an. Nah, kalau di Indonesia biasanya orang-orang yang usianya di akhir belasan atau usia 20-an itu biasanya lagi di mana mereka? Udah bukan di sekolah lagi kan, tapi mereka biasanya di perguruan tinggi gitu. Jadi orang-orang yang di perguruan tinggi itu biasanya adalah orang-orang yang yaitu punya resiko mengalami masa onset mengalami masa onset gangguan jiwa gitu, karena di usia-usia seperti itu yang rentan. Terus kedua, kondisi dari support gitu kan. Teman-teman yang di perguruan tinggi banyak yang dia itu tinggal pisah dari keluarga, otomatis dia pisah dari support yang ada gitu. Belum lagi kalau misalnya dia merantau jauh, beda kultur gitu. Jadi susah gitu kan, mau membaur juga mungkin susah. Kalau misalnya ada masalah mungkin di akhirnya nggak enak buat cerita gitu. Terus belum lagi ada stigma yang buruk mengenai gangguan jiwa gitu. Jadi dianggapnya tuh gangguan jiwa mah emang anaknya aja yang malas gitu, atau misalnya ini tuh salah dia sendiri, dia sih gini gitu. Atau misalnya stigma emang kamu tuh kurang ibadah aja gitu, makanya kamu bisa kena gangguan jiwa gitu. Jadi itu stigma yang akhirnya membuat menjadi lebih rentan gitu. Terus juga ketika orang-orang berada di usia perguruan tinggi itu tanggung jawabnya lebih berat daripada di usia-usia sekolah. Kebaikannya buat akademik, mungkin juga ada anak-anak yang dia juga punya tanggung jawab keuangan juga gitu, karena
jadi harus nyambi kuliah sama bekerja gitu, terus tanggung jawab ke keluarga, belum lagi transisi dari masa remaja ke dewasa gitu kan. Terus itu ini juga apa, beda lah lingkungan sekolah dengan lingkungan kuliah itu kan beda ya. Kalau sekolah kan ya kita teratur gitu, semuanya teratur dari pagi sampai sore udah jelas gitu. Tapi kalau misalnya lingkungan kuliah kan beda gitu, nggak beraturan, terus temen juga nggak selalu sama. Kalau di sekolah kan ya dari pagi sampai sore tiap hari temennya itu aja. Sementara kalau misalnya di kuliah gitu, jadi mata kuliah ini temennya ini, mata kuliah yang selanjutnya temennya beda lagi gitu. Jadi mungkin susah gitu cari temen yang deket tuh gimana, buat curhat juga lagi susah. Terus selain itu juga yang bikin masalah itu juga perguruan tinggi itu banyak sekali ancaman gitu. Salah satu yang lagi gencar sekarang itu kan lagi gencar dibahas itu termasuk ancaman kekerasan seksual atau ancaman kekerasan berbasis gender gitu. Jadi banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di perguruan tinggi, tapi itu juga masih belum disorot gitu kan, masih cenderung ditutup-tutupi. Nah itu kan juga buruk untuk kesehatan mental orang-orang yang ada di perguruan tinggi tersebut. Seperti itu. Terus yang terlibat itu siapa aja sih yang perlu terlibat ketika kita bicara soal akomodasi yang layak untuk teman-teman disabilitas mental gitu. Yang perlu terlibat pertama tentunya mahasiswa. Tapi mahasiswa di sini tidak hanya teman-teman yang memiliki gangguan jiwa gitu. Teman-teman yang tidak memiliki gangguan jiwa juga perlu terlibat. Kenapa? Karena kalau misalnya kita hanya melibatkan teman-teman yang punya gangguan jiwa, oke lah, dia biasanya kita sediakan konselor gitu. Masuk ruang konselor dia nyaman. Tapi kalau misalnya teman-teman yang lainnya tidak dilibatkan dan teman-teman yang lainnya punya stigma yang menstigma mahasiswa tersebut, masuk ke ruang konselor dia nyaman, begitu keluar dari ruang konselor ya dia stres lagi gitu, karena ya dia hanya yang difokuskan hanya dia gitu, sementara lingkungan teman-teman mahasiswa dia nggak dilibatkan. Nah itu kan jadi percuma gitu, kamu masuk ruangan konselor nyaman, di luar ya stres lagi. Itu apa ya, nggak ada akhirnya gitu, nggak ada endingnya gitu. Terus dosen juga, semua tenaga pengajar masuk akun, staff juga, staff akademik, staff kemahasiswaan, FTU itu juga harus paham gitu mengenai disabilitas mental. Dan yang terakhir, oh iya silakan. 10 menit ya, udah lewat ya? Iya, 1 menit lewat. Silakan Mbak Ati, 1 menit lagi. Oke, ini masih. Dan yang terakhir tuh profesional. Kenapa saya juga menambahkan profesional di sini? Karena kebanyakan yang sering terjadi gitu ya di kampus, kalau saya lihat itu dosen itu mencoba menyelesaikan masalah si mahasiswanya sendiri gitu, dengan cara menebak-nebak gitu. Akhirnya dia mahasiswa ini emang harus ditebasin gitu, atau mahasiswa ini emang perlu diginiin gitu. Mereka tidak paham gitu masalahnya apa gitu. Makanya saya di sini profesional juga harus terlibat. Kenapa? Karena yang paham ini anak nih kondisinya tuh sebetulnya masalahnya di mana, terus perlu diapain, itu profesional gitu. Jadi janganlah dosen atau staff kampus itu menebak-nebak sendiri gitu, terus mencari-cari cara terapi sendiri dengan caranya sendiri gitu. Itu apa ya, ini hal yang sangat sering saya temui gitu. Terus kapan dilaksanakannya itu tidak harus menunggu misalnya mahasiswa, tidak harus menunggu mahasiswa itu sudah positif sebagai ODGJ gitu. Sebelumnya juga perlu dilakukan gitu. Jadi kalau misalnya nunggu mahasiswa temannya ODGJ kan cuma ngasih konseling, rujukan terapi, support dan lain-lain. Tapi sebenarnya sebelum itu tuh juga perlu gitu. Misalnya apa, edukasi, terus upaya penghilangan stigma gitu kan, terus minimalisasi resiko, terus itu suasana yang juga harus dibuat yang nyaman, terus juga memupuk treatment seeking behavior. Maksudnya treatment seeking behavior itu apa? Jadi supaya kalau ketika teman-teman ada masalah itu udah ada mindset, saya harus mencari pertolongan gitu. Jadi jangan cuma mindset yaudah gue keep aja sendiri gitu kan, biarin aja gitu. Jadi dibiasakan punya behavior untuk mencari pertolongan atau mencari treatment gitu. Nah, apa aja sih yang perlu dilakukan bentuk-bentuk akomodasinya? Pertama, edukasi. Jadi edukasi ini misalnya pengetahuan dasar mengenai mental health, terus misalnya pengetahuan apa itu psikiater, apa itu psikolog, apa itu konselor kan.
banyak di kampus tuh banyak masih belum tahu gitu bedanya psikiater sama psikolog tuh apa sih gitu, kita masih belum tahu. Jadi kita ajarin apa itu psikiater, psikolog sama konselor, dan kita harus kemana gitu kalau misalnya kondisinya seperti ini, baiknya kemana. Terus apa yang perlu dilakukan jika diri sendiri maupun orang lain memiliki masalah mental. Dan itu juga etika berinteraksinya tuh seperti apa. Kalau teman kita ada yang ODGJ, kita etika berinteraksinya tuh baiknya seperti apa gitu. Maksudnya harus gimana, manggilnya gimana, perlu diledekin nggak sih, perlu di apa ya, perlu digimanain nggak sih gitu kan. Kadang-kadang orang kan juga nggak tahu gitu etikanya seperti apa. Terus juga edukasi mengenai stigma dan mitos mental health gitu, itu penting sekali gitu, karena stigma ini udah mengakar gitu kan. Belum lagi mitos-mitosnya yang menganggap kalau misalnya bisa diabetes mental itu karena kurang ibadah lah, kurang apalah gitu. Dan ini edukasi ini bisa dilakukan misalnya saat ospek, seminar atau training. Ospek ini perlu ya, karena saya melihat ospek ini tuh kebanyakan nganggapnya tuh kayak ini tuh kita bentak-bentak supaya memupuk mental yang kuat gitu. Padahal emang iya bener ya, membentak-bentak itu bisa menumbuhkan mental yang kuat gitu kan. Jadi kayak bikin teori sendiri gitu, daripada kita bikin teori tentang mental kuat yang itu juga nggak ada dasarnya, mendingan ya kita isi aja beneran tentang isi mental health gitu, yang diisi juga oleh orang-orang yang profesional dan paham gitu. Jadi daripada bikin Baik. sorry mas, bentar ya, dikit lagi. Terus gitu saran dan prasarana, misalnya konselor, psikolog atau psikiater, terus ruang konsultasi, ruang tenang, relaksasi, terus mekanisme rujukan gitu. Karena misalnya kan nggak semua kampus ada fakultas psikologi misalnya. Kalau untuk kampus yang punya fakultas psikologi, biasanya mereka ada kayak klinik psikologi gitu. Misalnya, tapi kan nggak semua kampus ada, jadi perlu ada mekanisme rujukan. Itu ada kompensasi itu maksudnya fleksibilitas gitu. Jadi kayak misalnya ada boleh izin karena izin tidak hanya penyakit fisik, tapi juga misalnya kalau misalnya dia punya masalah kejiwaan gitu, terus itu kompensasi waktu penugasan dan ujian, perpanjangan masa studi, terus dibolehkan izin untuk kontrol ke psikiater gitu. Dan yang terakhir rasa nyaman, karena rasa nyaman ini juga perlu ya. Percuma kalau kita ngadakan ada fasilitas-fasilitas tapi di lingkungan juga rasa nyaman nggak ada. Termasuk salah satunya itu jaga privasi itu penting, karena kalau misalnya ada temen gitu misalnya, atau ada mahasiswa gitu konsultasi ke bagian psikologi gitu di kampusnya, terus privasinya nggak dijaga gitu, disebar anak ini tuh anak kalian, teman kalian yang ini tuh kena ini loh, bipolar atau skizofrenia, itu ya nggak etis gitu kan. Dan jadi privasi itu saya sangat menganggap privasi ini tolong dijaga gitu. Mungkin itu aja dulu, nanti kalau untuk yang kasus yang lain-lain nanti saya tambah belakangan aja. Maaf jadi lama, makasih. Ya, terima kasih Mbak Ati atas penyampaian materinya. Saya kira ini menarik yang disampaikan Mbak Ati ya, karena di isu disabilitas untuk mental dan jiwa menjadi disabilitas yang kelihatannya masih sangat terpinggirkan dari keberpihakan. Advokasi untuk mereka yang mengalami gangguan mental dan jiwa ini masih sangat perlu sekali menjadi perhatian. Dan justru di masa pandemi ini kondisi gangguan kejiwaan dari ringan sampai berat itu terjadi, bahkan sampai meninggal, dan kadang ini tidak terungkap. Mungkin ada di sekitar kita. Biasanya kita mengenal orang-orang yang mengalami gangguan jiwa ketika banyak di satu tempat, itu dipindahkan oleh petugas ke tempat lain agar daerahnya ya dalam tanda kutip mungkin dianggap bersih, atau ketika ada kunjungan daerah tersebut dianggap tidak memiliki gitu. Bahkan memang untuk disabilitas mental, saya pernah mengalami Mbak Ati menjangkau mereka di hutan di NTB sana, mereka dipasung. Ternyata setelah dilihat mereka sudah 2 kali bolak-balik dari rumah sakit jiwa. Ketika saya berkunjung ke rumahnya, memang proses penanganannya ya tidak seperti yang di rumah sakit jiwa. Bahkan keluarganya mungkin tidak dibangun kapasitas hak pendampingan buat disabilitasnya. Sehingga program rumah sakit jiwa yang bagus itu terputus ketika dia diintegrasikan ke rumah. Pengalaman saya justru dengan datang ke psikiater, psikolog membuat saya lebih sehat ya. Jiwa saya mengenal diri dan mantap dalam melihat masa depan, lebih optimis, karena kita seperti punya gizi jiwa gitu ya. Kita kalau gizi fisik udah biasa, tapi ada gizi jiwa. Jadi penyampaian Bu Ati ini kayak gizi jiwa mengisi kita semua.
Jumlah kematian akibat bunuh diri ini di dunia berdasarkan laporan terakhir WHO itu mencapai 793.000 kematian pada tahun 2016 atau 1 kematian setiap 40 detik. Bayangkan. Artinya ketika ada 1 orang meninggal karena bunuh diri, diperkirakan terdapat 20 kasus percobaan bunuh diri pada saat yang bersamaan. Sehingga bunuh diri menyumbang 1,4% kematian di seluruh dunia dan merupakan ranking ke-18 penyebab kematian terbanyak. Dan kematiannya ini berada di umur rentang 15 sampai 29 tahun yang mendominasi pada negara berpendapatan rendah dan menengah. Data Kepolisian Republik Indonesia tahun 2020 melaporkan terdapat 671 kasus kematian akibat bunuh diri. Sementara data PODES, potensi desa di Badan Pusat Statistik 2021 menyebut telah terjadi 5.787 korban bunuh diri maupun percobaan bunuh diri. Nah, bagaimana di kampus kita? Ini yang kemudian jadi diskusi yang menarik. Mungkin ada masukan juga dari teman-teman mahasiswa yang hadir kali ini. Berikutnya, kita akan melanjutkan sesi diskusi kita selanjutnya. Kita punya sesi penanggap bersama Mas Muhammad Joni Yulianto, SPD MA MPA. Untuk itu, mari kita simak dan dengarkan. Kepada Mas Joni, kita persilahkan. Terima kasih banyak Mas Farid, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya terdengar baik ya, karena koneksinya sepertinya agak naik turun ini saya. Terima kasih banyak Mas Farid, dan sebelumnya sudah ada Mas Nur Hadi, Mbak Arya dan juga Mbak Asri yang tadi sudah menyampaikan paparannya. Saya menyimak dari tadi dan saya rasa pertama saya harus menyampaikan apresiasi terhadap Universitas Muhammadiyah Jakarta ya, yang telah memulai, saya dengar tadi dari tahun 2018 telah memulai untuk menginisiasi sebagai salah satu perguruan tinggi yang inklusif. Dan ini saya rasa semakin menambah daftar ya, jumlah perguruan tinggi yang menjadi lebih inklusif terhadap difabel atau penyandang disabilitas. Dan saya kira kita semua sepakat bahwa pendidikan adalah bagian dari hak asasi yang memang harus dipenuhi begitu. Dan Mbak Arya tadi dan juga Mbak Ati mengingatkan satu poin penting bahwa hak asasi itu selalu bersandingan dengan, dalam konteks difabel, selalu bersandingan dengan akses dan akomodasi yang layak. Jadi ini yang harus kita pahami saya kira dalam konteks penyelenggaraan layanan pendidikan, bahwa akses dan akomodasi yang layak itu adalah prasyarat dalam pemenuhan hak. Jadi ketika dipahami, oke, kita terima, kemudian akses itu atau akomodasi yang layak itu sunnah begitu, itu tidak bisa. Jadi akses dan akomodasi yang layak itu adalah kewajiban berikutnya untuk mengiringi kewajiban menerima itu gitu. Jadi ini fardu ain sifatnya dua-duanya. Nah, tetapi tentu dalam konteks pendidikan yang inklusif atau penyelenggaraan kampus yang inklusif, itu kita memahami bahwa semuanya perlu dilakukan bertahap gitu, karena tidak semudah Bandung Bondowoso membuat candi untuk menyiapkan semuanya, tetapi perlu proses yang cukup matang begitu. Dan saya rasa disitulah sebenarnya pentingnya dalam konteks penyelenggaraan pendidikan yang inklusif itu perlu assessment gitu ya. Assessment tadi juga sudah sempat disinggung. Nah, yang saya ingin maksud di sini adalah bahwa
setelah ada komitmen untuk membangun satu kampus yang inklusif, maka kemudian perlu dibangun sistemnya gitu. Dan sistemnya ini harus dimulai dari sistem admisi, sistem penerimaan mahasiswa. Nah ini hal yang ingin saya tekankan barangkali difabel care community begitu di kampus barangkali bisa mulai mendorong ini untuk mulai didiskusikan bersama-sama dengan pihak kampus begitu, karena seringkali ini hal yang tidak dipahami atau masih dilupakan gitu. Oke, kita komitmen untuk menerima, tapi kemudian tidak didukung dengan sistem penerimaan yang jelas, yang sistematis. Pengalaman saya pada saat belajar atau mendaftar di Leeds University dan di National University of Singapore, pada saat saya sudah dipastikan untuk diterima, itu kemudian ada satu proses assessment untuk mengetahui jenis difabel saya apa, tingkat hambatan saya dan kebutuhan belajar saya seperti apa. Dan di awal mereka sudah jelaskan bahwa ini bukan untuk bertujuan mendiskriminasikan atas dasar difabel atau disabilitas, tapi lebih pada untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan apa yang sebenarnya dibutuhkan dan bagaimana kampus akan menyediakannya gitu. Nah, sehingga yang baik dari assessment ini adalah saya rasa kemudian bahwa kita tidak perlu mengadakan yang tidak perlu, karena banyak pemahaman yang berkembang ketika menjadi inklusif itu berarti semua harus terselenggara, semua harus ada dulu baru kemudian menerima. Nah ini saya kira yang tidak sepenuhnya benar. Jadi menjadi inklusif itu dalam konteks infrastruktur bisa bertahap, tapi komitmen dan sistem itu yang saya kira harus semakin dikuatkan gitu. Sehingga dengan assessment yang baik, saya rasa kemudian nantinya akan sangat mungkin untuk kemudian bisa mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang memang bisa memperlancar proses belajar. Jadi sekali lagi ini konteksnya adalah mengoptimalkan gitu ya partisipasi belajar dan bukan untuk kemudian mendiskriminasikan ternyata kamu manggil kami tidak bisa menerima karena belum sanggup gitu. Bukan untuk tujuan itu, tapi lebih pada berarti kondisinya seperti ini sehingga kebutuhan akomodasi yang layak yang harus disiapkan seperti ini kemudian nanti didiskusikan bersama dengan pihak kampus, pihak mahasiswa dan stakeholder yang lain terkait dengan penyediaannya. Nah yang ketiga saya kira tadi juga sudah disampaikan sebelumnya ya bahwa difabel psikososial, kemudian juga ada jenis-jenis disabilitas atau difabel yang lain yang invisible, yang tidak secara fisik itu terlihat, tetapi ini sangat membutuhkan sangat dibutuhkan untuk diketahui oleh pihak kampus jika yang bersangkutan bersedia gitu, dan kemudian diakomodasi apa yang menjadi kebutuhannya untuk bisa belajar berpartisipasi dalam proses pembelajaran secara inklusif. Nah itu tadi assessment itu satu, tapi kemudian yang kedua saya rasa memang edukasi dan kemudian juga advokasi oleh komunitas mahasiswa itu menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk hal-hal ini, terutama sebagai sebuah inisiatif yang baru berjalan dalam 3 tahun terakhir gitu ya, 4 tahun terakhir kalau dihitung sejak 2018 ini saya rasa satu titik di mana edukasi dan juga advokasi itu perlu terus gencar dilakukan. Tadi Pak Budi mengingatkan soal anggaran, soal program, dan juga bentuk-bentuk keberpihakan yang lain ya, kantor tadi sedang diupayakan gitu. Nah itu semua tetapi juga perlu dilakukan dengan
tidak berbasis pada asumsi gitu. Tadi Mbak Atri mengingatkan bahwa kita tidak bisa berasumsi atau berteori bahwa difabel ini akan sangat mengalami kesulitan dengan ini dan seterusnya dan seterusnya gitu. Sehingga untuk meminimalkan asumsi itu, selain kita tahu tentang bagaimana berinteraksi dengan difabel, juga kemudian soal mengoptimalkan dialog gitu. Nah, di sini saya kira lembaga semacam DCC ini akan mempunyai peran yang sangat kuat untuk mengedepankan dialog untuk terus mengkomunikasikan apa yang menjadi kebutuhan mahasiswa difabel untuk dipahami, kemudian juga diakomodasi di tingkat kampus gitu ya. Hal yang lain yang ingin saya sampaikan barangkali ini terkait dengan jejaring ya. Jadi sebenarnya sudah semakin banyak universitas yang menjadi lebih inklusif, dan saya kira belajar dari pengalaman kampus-kampus yang sudah memulai itu menjadi sangat penting gitu, karena saya kira baik universitas negeri maupun swasta, kalau yang saya dengar justru universitas negeri itu lebih cukup banyak hambatannya gitu, karena harus ada proses persetujuan kepada kementerian dan seterusnya, pengalokasian anggaran dan seterusnya, dan saya kira Universitas Muhammadiyah ini jauh lebih bisa fleksibel dalam hal-hal seperti itu gitu. Tapi dalam hal pengalaman membangun unit layanan dan praktik inklusif, saya kira ini penting untuk belajar juga bersama-sama dengan banyak universitas yang lain gitu ya. Kalau di Malang ada UB, di Jogja ada UIN, di Jakarta juga ada beberapa, misalnya UIN Jakarta dan yang lain-lain. Dan saya kira ini perlu terus diperkuat jejaring itu supaya kemudian ada berbagi pengalaman dan berbagi pembelajaran antara masing-masing kampus yang menjadi lebih inklusif gitu. Nah, terakhir barangkali apresiasi saja, sekali lagi apresiasi kepada Muhammadiyah gitu ya, sudah terus mendorong inklusivitas. Kami di Jogja dan Jawa Tengah juga ada kerjasama dengan Aisyah dan juga Majelis Hukum dan HAM untuk pendampingan difabel berhadapan dengan hukum, yang cukup progresif juga MHH di Jawa Tengah untuk bersama-sama melakukan pendampingan terkait difabel berhadapan dengan hukum. Mungkin itu Mas Farid, mohon maaf tanggapan seharusnya tidak terlalu panjang. Dan semoga bermanfaat. Selamat Hari Internasional Disabilitas, dan semoga DCC dan Universitas Muhammadiyah Jakarta dapat terus menjadi salah satu yang terdepan untuk mendorong inklusi di perguruan tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Joni. Saya kira Mas Joni merangkum sehingga menjadi poin-poin yang lengkap, juga maksudnya memberi penguatan-penguatan bahwa setelah ada komitmen untuk membangun kampus inklusif, maka perlu dibangun sistemnya, dimulai dari admisi penerimaan mahasiswa. DCC juga didorong mulai diskusi intens ya bersama pihak kampus dalam menerima jangan sampai komitmen menerima tapi tidak didukung dengan fasilitas yang jelas. Sangat jelas poin Mas Joni tadi yang jadi pekerjaan rumah kita dalam melihat kembali layanan disabilitas di Universitas Muhammadiyah Jakarta, sehingga kita bisa mengoptimalkan partisipasi belajar, bukan mengarah ke mendiskriminasikan. Tadi juga Mas Joni mengingatkan disabilitas psikososial, ada jenis disabilitas yang invisible, yang tidak terlihat tetapi sangat membutuhkan. Apakah ada di sekitar mahasiswa kita? Tentu ini masih sangat saya kira masih jarang menampakkan diri ya, maksudnya membutuhkan hal seperti ini. Apakah pihak kampus juga bisa bersedia untuk mengakomodir kebutuhan dalam proses belajar inklusif nanti? Kemudian pendampingan dan inisiatif mahasiswa yang sudah berjalan, kata Mas Joni, di 2014 ini sebuah titik edukasi dan advokasi yang harus perlu digencarkan, baik kebijakan, anggaran, tadi juga
dia ada komitmen dari wakil rektor tentang sekretariat, tapi perlu dilakukan tidak berbasis asumsi atau berteori. Difabel ini mengalami kesulitan ini dan itu. Maksudnya ketika diidentifikasi segala hal di awal masuk, ini menjadi satu hal yang penting, meminimalkan asumsi dalam berinteraksi dengan difabel. Kemudian terakhir Mas Joni menyampaikan jejaring menjadi sangat penting. Kita dari jejaring ini belajar dari pengalaman dari kampus yang sudah memulai. Karena memang kalau bisa belajar cepat, kenapa tidak? Bila hambatan yang ada di satu kampus, ternyata di kampus lain sudah lebih baik. Proses berjejaring ini Mas Joni dorong terus DCC untuk mengembangkan diri, untuk melakukan praktek terbaik, pengalaman terbaik untuk layanan inklusifnya. Mas Joni juga menyarankan untuk kita belajar bersama-sama. Salah satunya dipraktekkan oleh Mas Joni, justru ternyata Mas Joni sudah melakukan itu bersama Muhammadiyah dan Aisyah di Jogja dan Jateng dalam pendampingan difabel yang berhadapan dengan hukum. Sehingga kalau misalnya di Universitas Muhammadiyah Jakarta juga terdapat hal demikian, kita bisa belajar cepat tentang hal ini. Itu yang disampaikan Mas Joni. Terima kasih Mas Joni atas tanggapannya. Kita akan masuk sekarang ke sesi tanya jawab. Berikutnya kita ingin mendengar dan melihat partisipasi dan respon dari semua peserta kita kepada para narasumber dan penanggap tentang tema diskusi kita hari ini, pentingnya memberi akomodasi yang layak di perguruan tinggi. Dipersilahkan sesi pertama ini dengan 3 penanya. Mohon bantuan panitia untuk ikut mencatatkan pertanyaan dan memantau ruang chat kita bila ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Silahkan bagi peserta yang ingin bertanya atau berpendapat dengan menekan tombol raise hand atau mengklik unmute di mic pojok kiri bawah atau gunakan chat root Zoom yang tersedia. Dipersilahkan. Ini ada Mas Sena Rusli yang akan bertanya. Dipersilahkan, kita mulai dari Mas Sena Rusli. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Farid atas kesempatannya dan teman-teman. Salam sehat, semoga kita selalu diberikan kesehatan karena masih menjalani hari-hari kondisi pandemi. Sepanjang saya mengikuti diskusi ini, banyak hal yang menarik dan ilmu baru terus terang, dan harapan saya adalah harmonis seperti ini mungkin kedepannya bisa sampai kepada pembuat kebijakan baik di ranah pemerintah ataupun ranah organisasi yang bergerak di disabilitas, karena seperti yang disampaikan, yang saya ingat tadi oleh beberapa narasumber, Mbak Ati, kemudian Mbak Ria, dan juga Pak Nur Hadi, bahwa dan termasuk tadi yang disampaikan oleh penanggap, selama ini kebijakan yang berkaitan dengan akomodasi, kemudian inklusivitas yang berhubungan dengan teman-teman disabilitas, hampir sebagian besar berpatokan kepada asumsi pembuat kebijakan terhadap teman-teman disabilitas. Kalau yang saya serap adalah bukan berdasarkan kebutuhan, tetapi berdasarkan asumsi gitu. Di antaranya kalau untuk fasilitas kampus, di mana yang terpenting misalnya buat tunanetra, karena saya penyandang tunanetra, mohon maaf, bagaimana mungkin jalannya nyaman, kemudian tunanetra dapat mengetahui pintu gerbang di mana misalnya, atau dapat mengetahui ruangan-ruangan di mana, atau yang terpenting itu misalnya mampu berkomunikasi dengan ibu atau bapak dosen terkait kendala-kendala yang dialami begitu. Tetapi sepanjang saya menempuh pendidikan baik SMP, SMA, kemudian sekarang perguruan tinggi, yang luput dari perhatian mungkin sebagian dari kita adalah yang disoroti oleh Mbak Tik tadi, itu tentang psikososial. Mohon maaf, dengan keterbatasan pengalaman saya, yang mengalami kendala psikososial adalah bukan
orang-orang tuh, tapi kadang-kadang tunanetra pun bahkan mungkin yang dari lahir atau yang sudah dewasa itu lebih rentan mengalami yang namanya psikososial. Apa misalnya bentuk penerimaan rekan-rekan kita, mungkin termasuk saya sendiri, dalam kondisi tertentu kita belum bisa menerima dengan kondisi kita sebagai disabilitas netra. Maka karena mungkin posisinya belum bisa menerima diri sendiri, maka kesulitannya adalah tidak mampu mengamati nih kebutuhannya apa, saya harus ngapain, apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi kesulitan saya, harus ke arah mana saya bergerak. Nah itu sering sekali dialami. Saya ingat bahwa dulu waktu zaman saya SMP kemudian SMA, yang mana saya menempuhnya di sekolah umum begitu, masih mendapatkan rezeki berupa guru pendamping. Meskipun itu mungkin terkesan manja atau mungkin masih kok udah SMA atau udah SMP masih ada guru pendamping, tapi buat saya guru pendamping bukan hanya mengakomodasi ketika kita mau ujian, mencari pembaca atau mencari channel supaya mau membacakan soal-soal ujian, tapi guru pendamping di sini fungsinya itu tadi, untuk memberikan bimbingan ketika teman-teman tunanetra ini mengalami psikososial tadi ya. Jadi mungkin dia karena belum terbiasa beradaptasi dengan lingkungan umum sehingga membuat dia canggung, dan sejak guru pendamping itu, mohon maaf nanti mungkin bisa diklarifikasi, ditiadakan atau mungkin dibatasi pengadaannya, banyak sekali teman-teman yang generasi sekarang ini mengalami kesulitan ketika menempuh pendidikan di sekolah umum atau di kampus umum. Mereka bingung harus bersosialisasi seperti apa, sehingga yang terjadi adalah fenomenanya banyak yang temannya terbatas, sehingga itu sangat menghambat proses pendidikan rekan kita yang tunanetra, atau mungkin dialami juga oleh teman-teman yang lain untuk melakukan proses pendidikan. Mungkin iya dia dari segi akademis misalnya nilainya bagus, atau ada juga yang nilainya biasa-biasa saja, tetapi dari segi pergaulan dan juga interaksi sosialnya itu banyak yang mengalami kesulitan. Nah itu berdampak sampai teman kita ini atau saya pribadi itu berdampak sampai ketika dewasa. Banyak informasi yang kita yang lamban sampai ke kita, sehingga untuk mengembangkan diri itu menjadi kurang gitu. Nah mungkin satu yang ini bisa menjadi pertanyaan atau mungkin bisa menjadi usulan, pentingnya lembaga seperti DCC ini, hal yang harus mungkin pertama diadakan atau disediakan adalah pelayanan semacam bimbingan konseling itu. Jadi ketika ada teman-teman difabel atau tunanetra misalnya masuk ke lembaga pendidikan, sekolah ataupun kampus, misalnya di Muhammadiyah, mungkin asesmennya atau obrolannya itu harus lebih diperdalam. Sejauh mana kesiapannya atau apa yang harus kita persiapkan agar rekan kita ini mampu menjalani proses pendidikannya di kampus tersebut. Karena banyak yang kelihatannya memang siap menjalani hari-hari di kampus, tetapi pada kenyataannya kita semua akan dikejutkan dengan akhir dari ketika dia menyelesaikan pendidikan. Apa itu dia mengalami kesulitan ketika ujian, atau bingung harus ngapain ketika lulus dari kampus. Jadi mereka mau masuk ke kampus dulu mengalami kebingungan, ketika lulus dari kampus pun mereka mengalami kebingungan. Kebingungan di sini bukanlah mau nyari kerja atau bagaimana, tetapi kebingungan di sini adalah tidak mampunya untuk berpikir dalam tentang apa yang harus saya lakukan nih. Saya harus lari kemana nih kalau saya mengalami seperti ini. Nah justru
kita DCC dan juga uh, mungkin Bapak Ibu atau kita semua berkumpul di sini adalah harus sama-sama bekerja sama atau memikirkan dengan tepat, minimal ketika teman-teman difabel ini, teman-teman tunanetra umpamanya yang setelah lulus itu mereka harus bisa survive dan harus mampu berpikir, saya setelah ini kemana arahnya. Jadi bukan bertanya lagi bagaimana nih, saya harus ngapain, tapi dia sudah mulai bisa berpikir kemana arahnya. Saya harus melakukan apa gitu. Oh, ternyata harus ke sini, harus ke sini. Jadi mindset seperti itu mungkin yang menjadi PR kita bersama, terutama mungkin DCC sebagai unit layan disabilitas di Muhammadiyah. Dan terakhir mungkin bimbingan agama itu juga sangat diperlukan, karena kalau saya percaya dan yakin bahwa kematangan seseorang atau terutamanya disabilitas dalam memahami agamanya dengan baik itu kunci agar dia lebih survive dan bisa beradaptasi di berbagai macam kondisi, sehingga dia mentalnya tidak drop, dan ketika dia mendapatkan pekerjaan yang bagus atau pendidikan yang bagus, maupun mungkin menurut pandangan sebagian orang adalah tidak bagus atau biasa-biasa saja, tapi setidaknya dari segi mental dan dari segi kesiapan hidup dia lebih matang. Baik, terutama. Terima kasih, Mas Farid. Baik, Mohon Mas maaf, Sena. Mas. Terima kasih. Sekira ini ada tanggapan, ada pertanyaan, juga ada penguatan dari Mas Sena. Dan pertanyaan ini ditujukan untuk semua pembicara. Mas Sena tadi misalnya menanyakan bentuk penerimaan untuk dirinya sendiri saja itu masih belum bisa gitu, sehingga memang ini jadi PR bagaimana yang disampaikan Mas Joni tadi memang tepat, bagaimana admisi ini penerimaan awal ini menangkap hal ini, gatekeepingnya benar-benar siap gitu ya. Kemudian soal guru pendamping yang kini sulit ditemukan, ini jadi pertanyaan yang menarik untuk semua pembicara, bahwa terkait implementasi hak pendampingan atau yang disebut personal assistant dalam Undang-Undang 8 tahun 2016 sudah sejauh apa? Apakah sudah ada turunan aturan ini, legalitas yang bicara hak personal assistant? Lalu ketika mencari guru pendamping misalnya, atau relawan pendamping, di mana mengaksesnya? Padahal di undang-undang ini ada. Kemudian yang ditanyakan Mas Sena lagi, bagaimana memulai di kampus bisa menjalani kuliah dengan sustain, tidak putus tengah jalan. Tentu kita tidak ingin ya mahasiswa kita tidak selesai bukan karena tidak mau kuliah, tetapi mengalih hambatan dalam kebutuhan khususnya yang tentu setiap pribadi sangat unik, sangat berbeda, dan perlu diskusikan yang tadi Mas Joni bilang harus terus berinteraksi dan dialog, bagaimana dosen bisa mendengar, pihak sivitas akademika juga bisa mendengar, dan non disabilitas yang ada di sana juga ikut mendengar dalam mahasiswa disabilitas mengikuti kegiatan perkuliahan. Mungkin dari pernyataan Mas Sena ini bisa di-share bagaimana pengalaman-pengalaman para pembicara. Saya mulai dari Pak Nur Hadi, dipersilakan Pak Nur Hadi. Apakah terdengar suara saya, Mas? Iya, Pak Nur Hadi. Ya, siap. Okay. Mohon maaf, izin off cam. Baik. Terima kasih. Saya kira beberapa poin bisa saya catat ya, Mas Sena. Mas Sena kalau nggak salah ketua DCC tahun lalu ya? Enggak Pak, saya tergabung di Himpunan Disabilitas Muhammadiyah dan saat ini sebagai ketua Aliansi Mahasiswa Disabilitas, Pak. Maaf, salah. Terima kasih. Yang pertama soal ini sekaligus saya mengomentari soal disabilitas mental psikososial tadi ya. Sedikit sharing, jadi kurang lebih 4 tahun terakhir saya mendampingi salah satu unit di fakultas saya, namanya
CDC, Career Development Center. Nah, di Career Development Center itu ada 2 yang diurus ya. Satu, bagaimana seseorang mengembangkan karir, misalnya teknik presentasi, teknik aplikasi kerja dan sebagainya. Tetapi juga ada yang sifatnya krisis gitu ya, crisis center. Nah, kami merekrut 2 psikolog, tiap hari mereka masuk gitu ya. Tapi itu ternyata antriannya banyak sekali ya, kurang. Sehingga kami membuat 2 hal ya. Yang pertama itu membuat peer counselor, kemudian satu lagi yang baru akan ditrainingkan ini untuk dosen itu menjadi, saya lupa istilahnya apa kalau di psikolog gitu, semacam first aider gitu ya. Tapi kalau ada mahasiswa yang terindikasi ODMK tadi ya, kesehatan mental itu nanti dosen bisa masuk gitu. Tapi harus terlatih ini, harus terlatih. Nah, poin saya apa? Terkait dengan personal assistant itu, ini kan satu, kita SDM-nya mungkin kurang ya. Orang yang benar-benar punya background profesional, kalau tadi diminta profesional, itu kemungkinan kurang. Nah, menurut saya bisa saja langkah awal itu menggunakan semacam peer assistant. Jadi entah itu sifatnya relawan gitu ya. Kalau tidak bisa tiap hari ya, misalnya satu orang didampingi 5 mahasiswa misalnya, kemudian berbagi hari Senin siapa, hari Selasa siapa, dan seterusnya. Teknik-teknik semacam itu saya kira bisa dikembangkan ya di awal. Ke depan saya kira kalau SDM-nya cukup, anggarannya memungkinkan, atau dan sebagainya bisa ke arah yang lebih ideal. Tapi intinya saya sepakat bahwa apa yang diamanatkan undang-undang, yang sebenarnya kalau menurut penjelasan Bu Arya tadi, memang itu yang dituntut oleh teman-teman aktivis selama ini ya, yang berbasis kebutuhan real. Artinya sebenarnya itu bukan hanya amanah undang-undang, tapi sebenarnya amanah teman-teman gitu ya. Itu bisa satu persatu kita implementasikan ya, mulai dari unitnya, kemudian akomodasinya, kemudian personal asistennya misalnya. Itu pelan-pelan. Saya kira jalan panjang, karena misalnya undang-undangnya saja belum lama ya. Kita melihat beberapa undang-undang yang sudah bertahun-tahun saja masih mentok dan butuh transisi agak panjang. Contohnya Undang-Undang Guru Dosen itu 2005. Tapi misalnya syarat-syarat tertentu ditetapkan baru 10 tahun kemudian. Jadi 2015 misalnya dosen yang S1 otomatis disikat. Itu butuh waktu 10 tahun. Nah, transisi-transisi ini kalau kita bisa buat roadmap-nya ya, terutama teman-teman yang menggeluti tiap hari, itu saya kira bagus. Apa yang mesti diprioritaskan di level perguruan tinggi ini, apakah soal aturannya tadi, atau anggarannya, atau assessment-nya justru gitu ya. Karena saya kok membacanya sama dengan narasumber yang lain, kita itu masih main asumsi sepertinya. Jadi dianggap ramah disabilitas atau akomodasi yang layak itu kalau sudah menyediakan yang bisa untuk teman-teman netra misalnya, itu dianggap cukup gitu ya, padahal kan tidak begitu ya. Nah, itu saya kira itu Mas Farid, tanggapan singkat untuk Mas Sena. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Nur Hadi. Selanjutnya kita minta Bu Arya untuk ikut share pengalamannya dari pertanyaan-pertanyaan Mas Sena Rusdi. Dipersilakan Bu Arya. Ya, baik. Terima kasih Mas Farid. Ada beberapa hal sebenarnya ya dari apa yang disampaikan Mas Sena. Guru pendamping ini oleh regulasi dimandatkan untuk pendidikan tingkat dasar dan menengah. Memang baru benar-benar akan
ditangani dengan sungguh-sungguh itu pasca terbitnya PP 13 2020 atas desakan dalam tanda kutip ya berbagai pihak, individu, organisasi yang memang concern pada pembangunan pendidikan inklusif di Indonesia yang terbengkalai selama ini tidak dibangun dengan strict. Diantaranya yang belum dipenuhi oleh pemerintah adalah kebutuhan guru pendamping atau pembimbing khusus tepatnya. Ini lebih ke tugasnya, lebih ke membantu proses-proses belajar di sekolah reguler tingkat dasar dan menengah agar bisa aksesibel untuk siswa siapapun dia, termasuk siswa-siswa yang menyandang disabilitas. Nah, terkait dengan ketidakpahaman memasuki perguruan tinggi, ketidakpahaman setelah masuk perguruan tinggi, ketidakpahaman nanti pasca menyelesaikan pendidikan tinggi. Kalau dari pengalaman saya sendiri, saya mengelola 2 lembaga saat ini. Di satu sisi saya memimpin Persatuan Tunanetra Indonesia. Kami punya program untuk siswa dan mahasiswa tunanetra. Demikian juga saya juga mengelola Yayasan Mitra Netra, adalah lembaga yang mengembangkan dan menyediakan layanan untuk tunanetra, itu terutama Mitra Netra karena saya pernah menjadi klien di sana. Nah, kalau di Pertuni, kami dengan serius sejak tahun 2019 mengadakan dialog untuk siswa tunanetra sebagai tahapan persiapan